Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dakwah bukan hanya tugas ustadz, dai, atau ulama, tetapi juga tanggung jawab seluruh umat Islam. Dakwah adalah usaha mengajak manusia kepada kebaikan, mengingatkan kepada jalan Allah, serta mencegah kemurkaan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik. Namun, di era modern saat ini, dakwah menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Kemajuan teknologi yang seharusnya menjadi sarana kebaikan justru sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Di sisi lain, umat Islam juga menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi kualitas keamanan, keimanan, akhlak, dan persatuan mereka. Oleh karena itu, dakwah harus hadir sebagai solusi, pencerahan, dan motivasi bagi umat agar mampu menghadapi berbagai tantangan zaman sekarang. Adapun permasalahan umat pada saat ini yang pertama ialah lemahnya pemahaman agama. Salah satu masalah terbesar umat saat ini adalah kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam. Banyak yang mengaku muslim tetapi belum memahami dasar-dasar agamanya dengan baik. Jadi akibatnya mereka mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika ilmu agama semakin ditinggalkan, maka nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari juga mulai memudar. Seperti sholat dianggap sekedar kewajiban, Al-Quran jarang dibaca, dan akhlak baik mulia berkurang dalam kehidupan masyarakat. Jadi, disinilah dakwah berperan untuk memberikan pendidikan dan pemahaman agama yang benar kepada umat. Yang kedua ialah pengaruh teknologi media sosial. Di dalam teknologi adalah pedang yang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, maka ia menjadi sarana dakwah yang sangat efektif. Namun jika salah digunakan, teknologi dapat menjadi sumber kerusakan moral. Jadi di saat ini banyak generasi yang banyak menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan membaca Al-Quran atau mengikuti kajian keagamaan. Konten-konten negatif, berita hoaks, dan budaya yang bertentangan dengan Islam sangat mudah diakses. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih mengenal tren media sosial daripada ajaran agamanya sendiri. Dakwah harus mampu berdiri di ruang digital agar dapat memberikan pengaruh positif dan menjadi menyimbangkan dari berbagai informasi yang menyesatkan. Yang ketiga ialah krisis akhlak dan moral. Permasalahan berikutnya ialah menurunnya kualitas akhlak masyarakat. Kita sering melihat kasus perundungan, fitnah, ujaran kebencian, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba. Hingga tindakan kriminal ini semakin meningkat. Padahal Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan manusia dengan akhlak yang baik, merupakan cerminan dari kehidupan seseorang. Ketika akhlak mulai rusak, hubungan antar individu menjadi renggang, kepercayaan masyarakat menurun, dan kehidupan menjadi tak harmonis. Oleh karena itu, dakwah tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia. Yang keempat ialah kurangnya kepedulian sosial Islam. Islam mengajarkan pentingnya saling membantu dan peduli terhadap sesama. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang bersikap individualis dan kurang peduli terhadap keadaan di sekitarnya. Masih banyak fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi tidak semua orang memiliki kesadaran untuk membantu mereka. Jadi, dakwah harus mampu menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah, gotong royong, dan kepedulian sosial agar umat Islam menjadi umat yang saling mendukung. Yang kelima ialah perpecahan di kalangan umat. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar, namun yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tersebut menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Di saat ini kita sering melihat perdebatan yang tidak baik ataupun tidak sehat, baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Sebagian orang lebih sibuk mencari kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Padahal Allah SWT memerintahkan umatnya untuk bersatu dan menjaga persaudaraan. Jadi dakwah harus menjadi sarana
persatuan umat, bukan untuk memperbesar perbedaan. Jadi di sini kita harus bisa menyimbangkan antara kehidupan kita walaupun di dunia nyata maupun di dunia sosial. Peran dakwah dalam mengatasi permasalahan umat. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, dakwah memiliki beberapa peran penting, yang dimana salah satunya ialah peran sebagai sarana pendidikan. Dakwah memberikan ilmu dan pemahaman yang benar tentang Islam, sehingga umat tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang salah. Yang kedua ialah peran sebagai sarana pembinaan akhlak. Dakwah mengajarkan nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang ketiga ialah peran sebagai sarana motivasi dakwah, memberikan semangat kepada umat agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dan yang keempat ialah peran sebagai sarana pemersatu umat. Dakwah mengajarkan toleransi dalam perbedaan dan memperkuat persaudaraan sesama muslim. Dan yang kelima ialah peran sebagai sarana perubahan sosial. Melalui dakwah, masyarakat diajak untuk meninggalkan keburukan dan membangun kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Pesan motivasi untuk saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Perubahan dapat dimulai dari diri sendiri. Jika kita ingin melihat umat yang lebih baik, maka mulailah dengan perbaiki diri kita terlebih dahulu. Mulailah dengan menjaga sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, dan menghormati orang tua, berkata jujur, membantu sesama, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan pernah merasa bahwa diri kita terlalu kecil untuk berdakwah. Senyum yang tulus, nasihat yang baik, sikap jujur, dan berperilaku yang santun juga merupakan bagian dari dakwah. Ingatlah, wahai umat, yang kuat lahir dari individu-individu yang kuat imannya, baik akhlaknya, dan peduli terhadap sesamanya. Jika setiap muslim mau menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya, maka permasalahan umat akan semakin berkurang dan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai serta penuh keberkahan. Mungkin hanya itu motivasi buat kita seluruh saudari-saudara muslim. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Pembahasan yang telah kita simak bersama dapat kita pahami bahwa berbagai permasalahan umat saat ini memerlukan perhatian dan peran aktif dari setiap muslim. Dakwah bukan hanya tanggung jawab para ulama dan dai, tetapi juga tanggung jawab kita semua sesuai kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita di sehari-harinya. Yang pertama ialah tingkatkan pemahaman agama dengan rutin mengikuti kajian dan membaca Al-Quran. Dan yang kedua ialah gunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ialah memperkuat akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ialah tingkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kelima ialah hindari perpecahan dan utamakan persatuan umat Islam. Dan yang keenam ialah jadilah pelaku dakwah minimal melalui contoh perilaku yang baik. Yang ketujuh ialah mulailah perubahan dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar. Mungkin dari beberapa saran yang telah saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua.